Saya rekomendasikan buat mancing-mancing ikan tomat. Halo brother, rekan-rekan angler dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Denny di channel DWP Vlog Channel. Untuk hari ini saya akan memenuhi janji saya seperti minggu lalu saya pernah mereview terkait tackle spinning ya, itu joran dari Brainstorm. Nah, kali ini saya mau review bait casting rod dari Loomis. Nah, buat rekan-rekan perlu ketahui ini saya dapatkan bersamaan dengan tackle spinning yang dari Storm. Saya beli di tempat yang sama ya, di Pontianak ya, saya pesan. Dan untuk itu mari sama-sama kita lihat bagaimana penampakannya ya. Dan ini merupakan rod bait casting pertama saya ya, untuk saya belajar tackle bait casting. Baik, kita akan lihat di sini. Kita akan tempatkan dulu di sini top sectionnya. Nah, ini untuk butt section, bagian yang di bawah. Baiklah, di sini rekan-rekan bisa lihat nih penampakannya, black rapier ya. Warnanya agak kemasan gitu tulisannya. Ya, bisa dilihat bagian buttnya. Di sini saya akan jelaskan mulai dari bawah. Untuk rod ini, pada bagian butt itu bisa kita lihat di sini bahannya rubber gitu ya, karet. Saya suka di sini bagian ini. Kenapa? Ketika kita menempatkan rod kita setelah kita lakukan trik, kita ingin istirahat misalnya, kita akan posisikan seperti ini. Kita berdirikan rod ini, posisinya tidak keras ya, kita rasakan benturannya karena di sini dilapisi bagian rubber ya, ada rubber di sini. Nah, untuk bagian yang di sini ini sudah EVA ya, ini juga EVA, bagian ini EVA. Nah, ini Japanese style ya, bisa kita lihat ini Japanese style. Nah, kemudian untuk bagian guide yang ada di sini ini full Fuji ya, dimulai dari bagian yang ada di bagian real sheet ya, bisa rekan-rekan lihat ini Fuji. Nah, ini modelnya. Nah, kemudian untuk bagian penguncian reel itu ada di bagian depan ya, di sini ya. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, apa sih Fuji ya? Fuji itu adalah perusahaan yang memproduksi seperti aksesoris ataupun lebih yang saya ketahui terkait dengan tackle mancing seperti reel sheet dan juga ring ya, ring guide. Di sini jika ditanya kenapa harus kita Fuji yang kita cari, sebenarnya karena bagian dari ring Fuji tersebut, bentuk dari ring ini, yang ini ya, warna hitam ini, dia tidak bentuk patahan, jadi dia agak bulat, lebih bulat lah maksudnya. Jadi bagian ini bulat, sehingga ketika kita cast untuk PE yang keluar masuk, kita tarik, kita lempar, kita tarik, kita gulung, itu akan meminimalisir PE kita untuk terkikis, sehingga ada potensi putus ya. Oleh sebab itu direkomendasikan menggunakan Fuji. Balik lagi ke rekan-rekan semua, lebih pilih yang mana? Kalau Fuji, saran saya itu lebih untuk saltwater ya. Saltwater kita sangat harus perhatikan nih bagian ini. Kalau tidak Fuji dia lebih gampang terkikis seperti itu. Kalau untuk main freshwater masih bisa lah gitu, tapi coba nanti perhatikan PE-nya apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang tidak ada ya silahkan digunakan aja, nggak masalah sih sebenarnya. Oke, dan kemudian ini bagian yang ada di sini, di atas bagian EVA ini warnanya kemasan ya, di sini abu-abu.
Kalau di sini ada kuning, ada kombinasi bagian di sini hitam-hitam agak kekuningan gitu ya, warnanya doff. Yang ada di sini hitam doff. Nah kalau yang ini agak glossy ya. Dan kebetulan saya masih simpan label ya, meskipun ini sudah lama saya beli, sekitar tahun 2019. Ini bisa dilihat nih Fuji ya. Nah kemudian untuk ring guide ini bagian bawah ya. Oke, kita lanjut untuk bagian dari top section ya. Nah, bisa dilihat di sini full warnanya hitam doff ya. Nah kecuali bagian ini untuk pengikat dari ring ini sendiri, ring guide yang ada di sini ya. Jadi di sini untuk jumlah ring itu satu yang ada di sini tadi bagian bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8 ring guide ya. Oh ya, untuk blank dari Black Rapier ini cukup tebal ya menurut saya. Nih bisa dilihat blanknya kalau memang terlihat. Jadi terlihat ya, blanknya cukup tebal, slim kalau menurut saya. Untuk rodnya slim. Dan kemudian ini akan kita coba pasangkan ya. Kita lihat. Ini dia. Nah di sini untuk line-nya sendiri di sini 1020 lb ya. Line 1020 lb. Untuk bahannya adalah Power Graphite Series. Jadi di sini ada ini memang karbon hollow ya. Jadi ada kombinasi dari grafit. Jadi kuat ini. Saya juga sudah coba ini untuk betot toman ya. Kuat ya. Untuk berat lure-nya sendiri minimal 15 gram, maksimal itu 40 gram. Jadi kalau rekan-rekan main soft roggy pakai ini, kalau beratnya 5 gram, yang pengalaman saya itu tidak nyaman. Cari yang berat-berat 8 gram minimal agar bisa long cast seperti itu. Kemudian untuk berikutnya di sini untuk actionnya kita lihat ya, bagaimana actionnya. Di sini dia sangat kaku lah ini sebenarnya, karena dia juga 1020, lebih ke extra fast lah ya kira-kira. Ini rada-rada keras gitu, jadi ini sangat saya rekomendasikan buat mancing-mancing ikan toman yang berat-berat 4-5 kilo ke atas. Ini masih terasa ya, tapi kalau untuk gabusan kurang ya, kecuali berat gabusnya gabus babon ya, ukuran 2 kilo ke atas masih berasa lah ini. Karena saya pernah naikin gabus ukuran segitu masih berasa enak gitu. Kalau misalnya 2 kilo ke atas masih oke ya. Nah untuk produk dari Loomis and Franklin ini ada beberapa varian untuk ukuran dari line-nya. Ada yang 817 itu dengan panjang 1,5 meter ya. Kemudian ada yang 1,65 meter. Nah ini untuk spinning ya, yang saya sebutkan. Kemudian yang spinning juga 1,80 meter ya, atau 180 cm. Nah kalau untuk yang BC yang saya pegang saat ini panjangnya 180 cm ya, 602 ya, 6 feet ya, 2 sambungan itu maksudnya. Dan kemudian dia ada panjang yang lebih dari ini juga, ada yang 195 cm ya. Jadi yang untuk bait casting itu ada 2 varian panjang ya. Dan line-nya 10-20 ya
untuk ini 10-20. Jadi rekan-rekan apabila tertarik untuk belajar basic baitcasting ya, boleh coba untuk ini, tapi targetnya kantongan ya. Untuk rekan-rekan yang ingin memulai mancing gabus misalnya, lebih baik cari line yang di bawah ini ya. Jadi ini direkomendasikan untuk ikan toman ya, black rapier. Dia punya adiknya untuk black rapier ini, yaitu silver saber. Kurangnya adalah bagian reel sheet ya, reel sheetnya belum Fuji, itu aja sih. Kalau bentuknya lebih kurang sama, beda warna aja. Ini enak ya kalau kita mancing di apa namanya, di bawah pohon misalnya yang ada di bawah ranting ya. Ini untuk cast enak ya. Dan mungkin ada juga ya orang berpikiran untuk semakin panjang rod semakin jauh lemparan ya, logikanya bisa jadi seperti itu. Namun saya pakai ini, saya bisa juga jauh ya, walaupun 180 kita bisa long cast juga, tergantung angler. Nah untuk itu kita akan coba ya, kita pasangkan dengan reel. Saya punya reel di sini, kebetulan saya ada bawa reel baitcasting. Jadi kita coba ya bagaimana tampilannya dari Loomis and Franklin Black Rapier ya. Jadi ini seri Black Rapiernya warna kuning, kombinasinya kemasan gitu. Nah ini penampakannya ya. Saya biasa ini untuk target-target toman, kemudian saya gunakan untuk target ikan gabus yang babon ya. Kalau memang ada kemungkinan spotnya babon, saya gunakan ini ya. Apalagi ini untuk ngebetot sangat keren menurut saya, sangat cocok ya bagi rekan-rekan yang hobi ngebetot ya, pakai ini. Dan apalagi banyak ranting-ranting kayu, ada potensi nyangkut di rumput gitu. Kalau ini masih aman lah, belenya tebal, dan ketika kita selamatkan toman ya, sangat rekomendasi lah ya. Ini reel saya gunakan dari brand Casking ya. Bisa dilihat ya, keren ya. Nah ini kebetulan tackle baitcasting pertama saya. Jadi saya tetap gunakan ini untuk beberapa trip saya. Jadi ini lebih seringnya saya dapat pakai tackle ini target-target gabus ya, yang ukuran babon. Nah apabila ada potensi pada spot tersebut ada gabus babonnya, saya pakai ini, ataupun untuk toman juga saya pakai ini. Saya sangat rekomendasi lah. Ingat ya, ini kalau kita main apa namanya top water seperti bass bait, slash bait ya, oke ya, karena beratnya juga mumpuni sesuai dengan berat rekomendasi dari line yang ada di sini, dari rod ini, yaitu yang saya jelaskan tadi 15 gram sampai 40 gram ya. Jadi rata-rata top water seperti bass bait ataupun slash bait beratnya segitu ya. Atau bisa gunakan pensil, atau bisa gunakan minnow ya untuk target-target toman ya, sesuai dengan kebutuhan dari angler ya. Oke, saya rasa itu untuk review hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran buat rekan-rekan semua ketika mencari tackle BC ya, yang bisa digunakan untuk target yang rekan-rekan inginkan. Oke, itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akan jelaskan nanti, atau saya akan review terkait dengan reel ya. Oke, bye bye.